Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Rabbul arsyil azim wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang baik ini, mari kita merenungkan diri kita, mengevaluasi segala apa yang sudah kita kerjakan, terutama di bulan suci Ramadan tahun ini, yang Allah masih memberikan kesempatan kita untuk hidup, untuk menikmati keindahan bulan suci Ramadan, untuk merasakan berbagai rahmatnya Allah, dan untuk menggayuh pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, tidak terasa hari ini hari demi hari berlalu, minggu demi minggu pun berlalu. Hari ini kita sudah memasuki pada hari-hari akhir di bulan suci Ramadan. Tepatnya hari ini kita melaksanakan puasa pada hari yang ke-25 di bulan suci Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan semua amalan ibadah kita, terutama amal ibadah yang sudah kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini, apapun bentuknya, yang sudah kita niati untuk beribadah semata-mata karena Allah, mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan dosa-dosa kita yang pernah kita kerjakan, yang pernah kita lakukan mulai kita lahir sampai saat ini, mudah-mudahan Allah berkenan untuk mengampuninya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah membagi bulan suci Ramadan itu di dalam tiga bagian. Awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu aitkum minan nar. Ini familiar kita dengarkan di setiap harinya, bahwa Allah tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 itu memberikan banyak sekali rahmatnya, kasih sayangnya kepada semua makhluk yang diciptakannya. Tanggal 11 sampai 20 Allah memberikan pengampunan kepada siapa saja yang mau minta ampun kepada Allah, yang mau bertobat kepada Allah. Dan pada 10 hari terakhir, 21 sampai akhir Ramadan, Allah akan membebaskan kita semua dari siksa api neraka. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tentu yang menjadi harapan kita bahwa nanti seandainya kita sudah ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan, tentu satu harapan bagi kita adalah terrealisasinya janji Allah bahwa kita nanti akan dihapus semua dosa-dosa kita, dan kita akan lahir seperti bayi yang baru dilahirkan oleh seorang ibunya. Dalam artian setelah Ramadan pergi, masuk di bulan Syawal, maka semua dosa-dosa yang pernah kita kerjakan itu diampuni oleh Allah. Baik itu dosa terhadap Allah maupun dosa-dosa terhadap sesama manusia.
manakala kita mau meminta maaf kepada sesama manusia. Ma'asyiral muslimin, tentu tidak semudah itu kita akan diampuni oleh Allah semua dosa-dosa. Pastilah ada hal-hal yang harus kita kerjakan supaya Allah mau mengampuninya. Memang janji Allah banyak ya, yang sudah terlewatkan oleh lisan dari baginda Rasul dari berbagai macam hadis-hadisnya. Maka manakala kita mengharapkan pengampunan dari Allah di akhir Ramadan nanti, kita akan lahir seperti bayi yang tidak punya dosa. Maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan supaya benar-benar kita terhapus dari semua dosa yang kita lakukan. Yang pertama tentu sesuai dengan hadis dari baginda Rasul, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan semata-mata ikhlas karena Allah, untuk berharap pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Maka yang pertama, kalau kita ingin kita nanti ditinggalkan Ramadan, kita bersih dari segala macam dosa, maka tentu yang pertama kita harus menyempurnakan puasa kita di bulan suci Ramadan tahun ini. Tidak hanya sekedar melengkapi atau menyempurnakan puasa kita itu 1 bulan penuh, tapi kita diupayakan bahwasanya puasa yang kita kerjakan benar-benar dilandasi ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena faktor yang lain, bukan karena faktor makhluk yang lain, bukan karena didorong oleh sesuatu yang lain yang sifatnya duniawi ya, tapi semata-mata kita kerjakan puasa itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau puasa yang kita kerjakan sudah didasari dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada faktor yang lain, maka pastilah kita akan mendapatkan janji Allah ini yang lewat lisan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dosa-dosa kita yang besar, yang kecil, semua yang pernah kita lakukan akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, juga ada dari baginda Rasul hadis yang menjelaskan man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri di malam setiap Ramadan untuk menghidup-hidupkan, memakmurkan malam di bulan Ramadan dengan berbagai macam aktivitas ibadah berupa qiyamul lail, sholat isya berjamaah, sholat tarawih 20 rakaat, sholat witir kita kerjakan, sholat tahajud kita laksanakan, sholat hajat kita tunaikan, sholat tasbih kita kerjakan, sholat Lailatul Qadar kita kerjakan. Pastinya janji Allah, imanan wa ihtisaban, kalau semua didasari hanya karena Allah untuk berharap ridha dan pahala dari Allah, maka qaddama min dzambi, maka akan dihapus semua dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Untuk itu ma'asyiral muslimin, mari di akhir-akhir dari bulan Ramadan kita raih rahmat, pengampunan, dan itkum minan narnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita semua terhapus semua dosa, kita mendapatkan rahmat, kemuliaan, dan kasih sayang Allah, dan nanti kita terbebas dari siksa api neraka, sekaligus dimasukkan dakhalal jannah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu puasa, taraweh, dan segala macam ibadah di akhir Ramadan perlu kita sempurnakan, perlu kita tingkatkan, terutama kualitasnya sekaligus kuantitas dari berbagai macam ibadah itu. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ada satu hal lagi yang oleh Allah akan diturunkan terutama di akhir-akhir dari bulan suci Ramadan ini, yaitu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar.
Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr, Lailatul qadri khairum min alfi syahr, Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr, Salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sebenarnya Allah akan menurunkan malam yang mulia yang dikenal dengan istilah Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah khairum min alfi syahr. Dikala kita mengerjakan amal-amal ibadah yang bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar, maka khairum min alfi syahr itu lebih bagus daripada amal ibadah yang kita kerjakan selama 1000 bulan. Masya Allah, 1000 bulan itu tidak sedikit, ma'asyiral muslimin. Kalau kita hitung-hitung ya, 1000 bulan itu sekitar 83 tahun lebih 4 bulan. Andai kita mengerjakan sholat 1 rakaat saja, pas bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar, maka Allah memberikan pahala sholat kita 1 rakaat itu lebih daripada sholat yang kita kerjakan 1 rakaat dikalikan dengan 83 tahun 4 bulan. Umur kita tidak tahu, tapi yang jelas Baginda Rasulullah menyampaikan bahwa rata-rata umur umatnya itu adalah antara 60 sampai dengan 70. Kalau ada di antara umat Baginda Rasul ternyata sampai umur 80, 90, bahkan mungkin 100, itu sudah luar biasa banyaknya bonus yang diberikan oleh Allah kepada orang tersebut. Jadi rata-rata umatnya Nabi itu 60 sampai 70. Beda dengan umatnya nabi-nabi sebelumnya yang mungkin ibadahnya akan lebih banyak daripada kita. Itu disadari. Nabi Nuh aja umurnya sekitar 950 tahun. Kita nggak bisa membandingi amal ibadah dari umat-umat sebelum Nabi kita Muhammad yang usianya panjang-panjang. Secara kalkulator, secara logika, secara akal pikiran kita itu kita tidak mungkin bisa menyamai bahkan melebihi ibadah-ibadah mereka. Nabi dan umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW, karena Allah memberikan keistimewaan, memberi usia yang panjang sekali. Sehingga otomatis kalau usia panjang sampai ratusan tahun dan mau beribadah pada Allah, pastilah nilai ibadah, bobot ibadahnya itu akan besar dan akan berat. Berbeda dengan umatnya Nabi yang usianya relatif pendek, hanya sekitar 60 sampai 70. Sehingga apapun ibadah-ibadah yang dilakukan oleh umatnya baginda Nabi ini, kalau kita timbang-timbang, kita bedakan, kita bandingkan dengan ibadahnya umat sebelumnya, tentu akan kalah. Tapi tidak perlu resah, tidak perlu sedih, ma'asyiral muslimin. Allah memberikan keistimewaan bagi umat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Usia boleh terbatas, usia boleh lebih sedikit dari umat-umat sebelumnya, usia boleh hanya kisaran 60 sampai 70 tahun, tapi Allah memberikan keistimewaan, yaitu datangnya atau adanya malam Lailatul Qadar. Sehingga kalau kita beribadah bertepatan dengan itu, sama, bahkan lebih ibadah kita itu dari usia 83 tahun lebih 4 bulan. Itu kalau kita kerjakan satu ketemu dengan Lailatul Qadar. Andai setiap tahun kita kerjakan dan kita mendapatkan Lailatul Qadar, udah tak terhitung berapa pahala yang kita kerjakan. Mungkin bisa menyamai, bahkan mungkin bisa melebihi daripada ibadahnya umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Kita harus bersyukur.
ya, menjadi umat Islam, menjadi umatnya baginda Rasul, karena Allah memberikan keistimewaan malam Lailatul Qadar yang ibadahnya begitu luar biasa pahalanya. Maka sekarang target kita adalah bagaimana bisa meraih itu. Ya. Malam Lailatul Qadar itu memang dirahasiakan oleh Allah. Tidak ditunjukkan kapan akan turun, di tanggal berapa, di bulan Ramadan, jam berapa dan sebagainya. Karena dikisahkan Lailatul Qadar itu turunnya itu sepintas, sekilas saja, tidak terlalu lama. Ya. Nggak lama, katakan kalau malam itu kan setelah maghrib sampai dengan imsak lah, sampai dengan subuh. Lama tuh. Kita bisa memperbanyak ibadah. Tapi riwayat ini menjelaskan turunnya malam Lailatul Qadar yang kita tidak tahu itu hanya sebentar. Mungkin mencari celah-celah di mana kita beribadah atau tidak. Tidur atau sedang sholat. Tidur atau sedang berzikir, kita tidak tahu. Kita hanya berupaya untuk bisa meraih, menggayuh, mendapatkan malam yang istimewa, yaitu Lailatul Qadar. Tapi para salafun soleh, para orang-orang alim, para wali-walinya Allah itu memberikan sebuah tuntunan agar kita bisa lebih fokus untuk beribadah pada malam-malam tertentu. Memang secara umum Lailatul Qadar akan diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan. Berarti bisa jadi pada awal bulan Ramadan sampai dengan akhir Ramadan yang kita tidak tahu. Nah, kita dianjurkan beribadah selama 1 bulan Ramadan itu sebanyak-banyaknya supaya kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Tetapi para salafun soleh itu memberikan keringanan. Kalau kita tidak bisa maksimal beribadah 30 hari atau 1 bulan penuh di bulan Ramadan, maka dikisahkan bahwa Lailatul Qadar itu akan turun, ya, itu pada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Berarti diperkirakan Lailatul Qadar itu akan diturunkan oleh Allah mulai tanggal 21 sampai akhir Ramadan. Berarti 10 hari terakhir kita harus perbanyak, kita harus nambah kuantitas sekaligus kualitas ibadah kita supaya kita berpas-pasan dengan Lailatul Qadar. Kurangi tidur kita, tingkatkan bangun kita, tapi bukan hanya sekedar bangun, tapi bangun untuk beribadah pada Allah di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Andai 10 hari terakhir itu dikatakan masih terasa berat untuk bangun, untuk setiap malamnya itu kita beribadah terlalu berat, maka para salafun soleh, orang-orang alim yang dekat dengan Allah itu juga memberikan petunjuk berikutnya. Kalau masih tidak kuat, carilah malam-malam ganjil dari 10 hari yang terakhir. Tingkatkan ibadah di situ, berarti pada malam 21, 23, 25 seperti tadi malam. Kemudian malam 27 dan malam yang ke-29. Disitulah Allah akan menurunkan Lailatul Qadar. Nah, lebih menyempit lagi ya. Kalau tadi 1 bulan penuh kita berupaya untuk mendapatkan Lailatul Qadar, terlalu panjang, terlalu makin kita pilih 10 hari yang terakhir, masih teramat lama, pilih pada tanggal-tanggal yang ganjil. Lah, dari tanggal-tanggal yang ganjil itu kan hanya ada beberapa malam saja ya. Itu pun masih ada petunjuk lain. Katakan beberapa risalah, beberapa kitab itu juga menjelaskan, misalnya dari Imam Al-Ghazali itu dalam sebuah kitabnya itu menjelaskan, memberikan sebuah gambaran. Tapi wallahu a'lam ya, ini benar atau tidak, wallahu a'lam. Allah yang mengetahuinya. Kalau awal puasanya itu jatuh pada hari Sabtu, ini rumus kan, dihitung setelah melalui penelitian ya, setiap tahunnya itu diteliti. Kalau malam hari pertama kita berpuasa 1 Ramadan jatuh pada hari Sabtu seperti yang tahun ini, maka itu diperkirakan malam Lailatul Qadar itu
diturunkan oleh Allah pada malam ke-23. Berarti udah lewat. Tapi sekali lagi Allah yang maha tahu ya. Kita nggak tahu. Andai diumumkan ya, saudara-saudara kaum muslimin, bahwasanya hari ini kita berpuasa, mulai tanggal 1-nya itu di hari Sabtu, maka Allah akan menurunkan Lailatul Qadar pada malam 23. Saya yakin semua umat Islam di malam ke-23 semuanya beribadah pada Allah untuk meraih Lailatul Qadar. Tapi kan tidak demikian, Allah merahasiakan. Ini kan para salafun soleh itu hanya memberikan petunjuk ya dari berbagai macam pengalaman di setiap tahunnya. Kalau puasanya hari Sabtu, maka Lailatul Qadar diturunkan pada malam ke-23. Tapi ada kitab lain kalau hari Sabtu itu pada malam yang ke-25, berarti tadi malam. Kita kan bisa melihat tanda-tandanya, apa benar tadi malam itu Lailatul Qadar diturunkan oleh Allah. Maka kan banyak yang meriwayatkan ya, kalau malam Lailatul Qadar itu datang, maka malam itu terasa hawanya, suasananya enak. Ya, enak. Tidak panas, tidak dingin, sejuk gitu ya. Tidak tidak gaduh, tidak ramai, dan pokoknya enak lah. Kita nikmati suasana di malam. Kalau kebetulan malam Lailatul Qadar itu turun, itu enak, suasananya enak. Bahkan di pagi harinya tidak ada lagi mendung, tidak ada, matahari itu bersinar dengan indahnya. Suasananya itu hanya tanda-tanda saja ya, tanda-tanda. Ya itu semuanya urusan Allah. Ya, kalau misalnya malamnya hujan, mendung sampai pagi semalaman hujan, apa itu berarti tidak turun Lailatul Qadar? Ya kita nggak tahu. Itu kan tanda-tanda yang ditulis oleh salafun soleh, orang-orang yang ahli, orang-orang yang alim, orang-orang yang dekat dengan Allah. Tanda-tanda turunnya Lailatul Qadar itu semacam itu. Tapi sekali lagi itu adalah hak prerogatifnya Allah SWT. Masih ada beberapa malam lagi ma'asyiral muslimin. Kalau kita sudah melewati malam ke-25, masih ada malam ke-26 nanti malam ke-27, malam ke-28, malam ke-29, bahkan mungkin malam ke-30. Ya, mari kita tingkatkan ibadah kita, kualitas kita dan juga kuantitas kita, agar kita berusaha untuk bisa meraih malam Lailatul Qadar, sehingga ibadah kita itu diberikan pahala melebihi dari pahala kita beribadah 1000 bulan atau 83 tahun lebih dari 4 bulan. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan pada diri kita, Al-Fakir dan semua para pemirsa. Ya, kaum muslim muslimat diberikan hidayah, inayah, taufik, petunjuk oleh Allah, diberikan kekuatan, keikhlasan, kemauan untuk meningkatkan ibadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima, semua dosa-dosa kita diampuni, dan kita bisa meraih malam Lailatul Qadar, sehingga kita akan secara maksimal di tahun ini ya, kita akan keluar dari Ramadan sebagaimana bayi yang baru dilahirkan oleh seorang ibu yang tidak memiliki dosa dan kesalahan apapun. Itu kiranya yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada ilmu yang barokah di dalamnya, dan tentu Al-Fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala ada kekeliruan, ada kesalahan dan kurang cocok pada hati dan jiwa dari para kaum muslimin. Sekali lagi Al-Fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.